Oke, selamat siang kawan-kawan semuanya. Hari ini kita mau diskusi lagi. Jadi di forum ini, Ruang Rabu PMLP dan Agora, kita masuk ke seri yang kedua hari ini. Kalau sebelumnya kita diskusi tentang bagaimana komunikasi kebijakan COVID-19 ya di masa pandemi, lalu hari ini kita akan mencoba berdiskusi tentang bagaimana sih nanti teknologi itu akan berjalan ke arah kemana. Kita tahu bahwa artificial intelligence, kemudian juga robot, kemudian juga algoritma, dan seterusnya itu sudah sangat masif ada dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita undang ya salah satu, saya katakan pakar nggak apa-apa ya, Pak Haji, atau apa nih, calon profesor ya, dari Unika Sugio Pranoto nih, sebagai dekan di Fakultas Ilmu Komputer ya Pak Haji ya? Betul. Ya, kesibukannya apa Pak Haji sekarang Pak Haji? Selain dekan, masih jadi peneliti? Sebagai masih peneliti bapak rumah tangga kalau di rumah. Bapak rumah tangga. Selebihnya ya peneliti, saya masih aktif dan terlibat di proyek COVID juga bersama CSIRO. Jadi dana dari The Fed, Foreign and Affairs Trade dari Australia gitu. Jadi masih visiting scientist di sana sampai 2024. Terkait COVID juga. Proyek saat ini kita sedang dikejar proyek terkait COVID itu kerjasama dengan Bappenas, kemudian UN lewat Pulse Lab. Jadi stage pertama sudah kami deliver, kemudian nanti mungkin beberapa slide saya tunjukkan nanti. Kemudian nanti bulan Maret juga akan ada stage berikutnya dan seterusnya. Ya, berarti ini kita tepat ya waktunya ya buat berdiskusi ini. Semoga nanti juga ada sesuatu yang menarik yang bisa dibagikan. Sebelum saya diskusi ini, tadi saya sempat membaca nggak membaca penuh sih, satu buku Joseph Van Dijk ya, kalau nggak salah menyebut saya, salah satu profesor di Utrecht di Belanda. Dia menulis buku The Platform Society. Salah satu buku yang menurut saya menarik, pernah menjadi salah satu referensi yang saya gunakan untuk menulis esai tentang fenomena ekonomi ya yang ada di Gojek, Grab, dan seterusnya, bahwa kita sekarang masuk di era platformization kalau menurut bahasanya Van Dijk. Google, kemudian Facebook, kemudian beragam platform sudah menjadi hal yang istilahnya itu tidak bisa kita tinggalkan, seolah-olah. Di satu sisi membuat kita dimudahkan ya dalam melakukan banyak hal, tapi di sisi lain juga ada nilai-nilai publik yang perlu kita lihat kembali sejauh mana tantangan terkait dengan nilai publik. Ada transparansi, ada security, keamanan data, ada privacy, dan banyak hal. Apalagi sekarang kita di Indonesia, infrastruktur internet juga tidak merata. Di diskusi internal di WAG, Pak Rian kemarin sempat menyebut ada kesenjangan digital karena tidak seperti Jawa, mungkin di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, infrastruktur internet juga belum baik. Akhirnya situasi pandemi yang memaksa kita untuk beralih ke platform dalam melakukan komunikasi, tidak hanya komunikasi, tetapi juga banyak hal, mulai dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, kita harus menggunakan teknologi. Akhirnya ada banyak persoalan yang mungkin perlu dibicarakan. Nah, Pak Haji, mungkin pertanyaan pertama, sejauh mana Pak sebetulnya
sekarang ya dalam kondisi yang seperti ini kita sudah bergantung pada teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi, apalagi di masa pandemi ini. Mungkin pertanyaan terlalu luas, Pak, tapi mungkin dari kacamata Pak Aji nanti boleh dipersempit ke sesuatu yang menurut Pak Aji memang sangat perlu untuk didiskusikan, Pak. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Menarik, Mas Tian. Sejauh mana kita tergantung, mungkin fasenya sudah bukan lagi kita itu merasa tergantung atau tidak. Artinya, ya saat ini kita mau katakan tidak tergantung, ya nyatanya tergantung, dan kita sampai tidak sadar bahwa kita sebenarnya tergantung pada berbagai macam teknologi ini. Artinya secara sangat smooth kita semua memang dimanipulate, atau istilahnya apa ya, mungkin kalau manipulasi terlalu kasar, tetapi memang ya di driven to ini apa namanya, kita dibawa ke arah yang memang saat ini sangat atau harus tergantung pada semua platform gitu. Hampir semua kita pasti punya Gmail, Google dan sebagainya. Kita tahu atau nggak tahu, kita selalu di tracking, dan kita nggak bisa menjamin kita di track atau tidak dan sebagainya. Dan ini semua pasti ada kaitannya nanti dengan surveillance, dengan berbagai macam hal dan seterusnya. Dan kita selalu ditawarkan hal-hal baru terus. Setiap saat ditawarkan hal baru dan seterusnya. Ya ini yang sebenarnya membuat kita menjadi tidak sadar bahwa misalnya sederhananya bahwa kita dulu pernah pakai SMS, sekarang pakai WA ya. Kalau kita berpindah lagi mungkin agak berat dan sebagainya. Tapi ya ini sesuatu yang rasanya WA itu sudah menjadi sesuatu yang bagian yang kita bukan bergantung, tapi ya itu means of communication misalnya gitu. Sehingga kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sangat bergantung di dalam platform tersebut atau teknologi ini semua. Sehingga secara sadar tidak sadar kita sudah sangat jauh dibawa ke dalam situasi itu, ke dalam ketergantungan itu, atau ke dalam kebutuhan itu sudah menjadi seperti kebutuhan dasar gitu. Tanpa internet itu seperti blackout ya. Artinya baterai HP itu sekarang semakin panjang, bisa sampai 2 hari dan seterusnya ya. Mereka mencoba membuat desain yang memang bisa off the grid dan sebagainya. Dan ini semakin membuat kita kemudian ya akhirnya tergantungnya bukan lagi pada power. Artinya power kita bisa cukup panjang lah. Artinya tidak sampai kemudian yang seperti dulu ya 2 jam cas dan sebagainya. Tetapi komunikasi internet begitu ini blackout, 2 menit, 3 menit kita tidak bisa connect ke sosial media dan sebagainya, itu muncul perasaan apa, kalau orang itu ada istilahnya kedokteran, saya lupa ya, seperti panik begitu kan. Nah ini mungkin yang terjadi, padahal kita merasa ya nggak apa-apa, nggak bawa HP nggak apa-apa dan sebagainya, tapi begitu itu terjadi kita sendiri seperti apa namanya ya panik dalam artian tertentu ya, menjadi galau istilahnya gitu. Nah ini barangkali yang kita sebut kalau dikatakan tergantung, saya akan menolak, saya tidak tergantung teknologi dan sebagainya. Saya leading mencoba menguasai teknologi dan sebagainya. Begitu internet dimatikan, kacau juga hidup kita dan sebagainya. Nah ini yang mungkin artinya teknologi itu sangat bagus, sangat smooth membawa kita ke dalam situasi itu, sehingga sama seperti baju yang sudah ini baju yang kita tidak bicara lagi bahwa kita tergantung atau tidak, barangkali akan seperti itu, Pak Dian. Ya. Kita tidak perlu merisaukan tentang power tadi dikatakan, tapi kalau internet down, ya kalau misalnya WiFi di kampus misalnya tiba-tiba tidak beroperasi, ya kita juga sudah kelabakan, Sintak tidak bisa diakses, ya lalu super cyber tidak bisa digunakan, ya, fenomena yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Poin pertama ini mungkin ada yang langsung ingin menanggapi soal kita bukan lagi bergantung, tapi justru memang ya itu sudah means of communication ya, sebagai sarana komunikasi yang mau tidak mau memang itu harus kita gunakan agar kita tetap eksis. Kalau enggak kita jadi galau tadi kalau misalnya bahasanya Pak Aji ya. Langsung
tanya jawab atau Pak Haji menyelesaikan dulu? Langsung, Pak Don. Komentar saya langsung pada hal Pak Haji tadi dengan menarik membandingkan teknologi dalam hal ini internet dengan pakaian, dengan baju. Jadi pakaian itu udah menyatu dengan kita sehingga kita tidak merasa lagi bahwa itu apa semacam sarana. Seakan-akan hidup kita tidak lengkap kalau tidak pakai pakaian. Ya, itu benar. Tapi penyatuan manusia dan teknologi ini tetap menurut saya harus tetap memberi ruang pada kita untuk berwawasan kritis tentang teknologi itu. Seperti halnya tentang pakaian kan orang tetap berwawasan kritis ya. Pakaian itu tidak sekedar dipakai. Kemarin Mendikbud mengeluarkan bersama 2 menteri lain mengeluarkan peraturan bersama tentang dilarangnya sekolah negeri mewajibkan siswi memakai peserta didik dan guru juga menggunakan pakaian identitas agama. Dalam 30 hari mesti dicabut itu. Jadi ini kesadaran kritis bahwa pakaian itu ya bukan sekedar pakaian, tapi ada ideologi, ada politik di balik itu, ada kepentingan di balik pakaian. Begitu juga di teknologi, saya kira ya kita tidak bisa berpikir bahwa teknologi itu satu media yang netral, yang dibutuhkan manusia begitu saja, tetapi justru dengan teknologi itu ada politik yang bermain, ada ideologi yang bermain, dan teknologi itu seperti dikatakan oleh Max Weber yang kemudian banyak dikutip oleh, ini di filsafat ya, oleh Masa Frankfurt, Horkheimer, Theodor Adorno, dan kemudian juga Habermas, teknologi itu rasionalnya adalah cuek rasionalitas instrumen. Jadi teknologi itu dibikin dengan menjadikan sesuatu itu sebagai alat saja. Jadi manusia diperalat, lingkungan diperalat, apa-apa yang diterapkan teknologi itu menjadi alat. Dan ya alat itu berarti ya diperbudak, direndahkan statusnya, diobjektivasi, semacam itu. Itu catatan saya, Pak Haji. Terima kasih. Ya boleh ditanggapi sih. Betul, Pak. Nah ini nanti saya mau bawa ke ini ya, nanti kalau udah boleh tampilin slides gitu supaya mungkin saya bisa sedikit banyak ngomong tentang perkembangan teknologi dan bagaimana itu berpengaruh baik dan buruk terhadap kehidupan ya. Apakah saat ini memang manusia itu masih menjadi subjek dalam konteks bahwa ya ini tools buat kita, atau sebenarnya jangan-jangan itu kebanyakan dari kita, artinya secara umum memang kita itu sudah menjadi objek dari teknologi itu. Artinya pada saat ini sedikit banyak mungkin bukan dari kita, tapi orang awam kebanyakan itu mereka membeli sesuatu itu sangat-sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di depan mereka di dalam sosial media dan sebagainya. Makanya kalau sekarang terkenal sekali movie itu ya, Social Dilemma dan sebagainya itu bagaimana algoritma itu mencoba memanipulasi pikiran dan sebagainya. Saya sepakat dengan Pak Doni tadi bahwa memang ini bisa menjadi tools yang menjadi alat politik bahkan dan berbagai macam hal yang dipakai, tapi utamanya adalah memang kemudian ini gelut antara manusia sebagai pribadi yang punya free will, artinya dengan sistem yang memang juga semakin cerdas, artinya dia juga berusaha mengenali kita, begitu. Artinya sejauh dia berusaha mengetahui karakter-karakter kita secara filosofi, secara psikologis, secara berbagai macam hal, memprofil diri kita dan kemudian mencoba menganalisa itu dengan berbagai algoritma, lalu mencoba menentukan arah hidup kita dengan caranya masing-masing. Entah dengan injecting advertisement, sekarang mungkin baru injecting advertisement, tetapi suatu saat saya nggak tahu bicara masalah politik dan sebagainya, ini bisa juga dipengaruhi melalui sistem dan sebagainya. Ini yang terjadi, artinya
Eh, Kalau saya katakan ini bahasa yang saya nggak tahu ya istilahnya, mungkin personal discernment-nya ini yang menjadi PR buat kita semua. Artinya bagaimana kita bisa mengenali hal baik dan buruk. Nah ini yang saya coba nanti pengen bawa gitu dalam beberapa slide saya. Gitu. Pak Kalau Ian mungkin. ya, Ya, kalau gini Pak Adi, kalau dari dalam konteks tadi ya, ketika teknologi dengan sifat instrumentalnya itu ternyata mampu menginstrumentalisasi atau mengobjekkan penggunanya, pertanyaan besarnya kemudian siapa mastermind-nya dalam konteks ini? Ilmuwan atau industri ICT? Ya. Bagi saya hampir semua sebenarnya ke kapital, istilahnya apa ya, pemodal ya. Jadi Betul-betulnya modal ya. Modal artinya peneliti pun bekerja di sana. Banyak peneliti di Google, di Microsoft, di mana-mana, Facebook, semuanya bicara tentang penelitian tentang machine learning, bicara recommendation system, bicara trust, bicara sentiment analysis dan sebagainya. Mereka semua masing-masing pada fokus-fokus tertentu mereka melakukan research dan itu dibayar mahal dan sebagainya. Ujung-ujungnya Tapi pasar ya. Pasar. Kembalinya menjadi pasar ya. Dan sekarang ya memang orang-orang terkaya dunia sudah kita lihat kan, artinya barangkali kalau di Indonesia masih rokok, tapi di luar negeri ini kan sudah bidang teknologi ini, karena memang uang di sana nilainya bukan lagi per jam, tapi per milisecond barangkali pendapatan mereka dan sebagainya. Jadi sebenarnya ya. Biasa. Jadi sebenarnya Pak Doni ini sama juga dengan, artinya bisa kita analogikan juga dengan waktu ada lomba industrialisasi mesin-mesin perang, itu sebenarnya kembalinya kan tetap pada entah itu power, entah itu atau pasar sebenarnya, pemodal sebenarnya. Jadi watak manusianya masih kelihatan sebenarnya, meskipun teknologinya seolah-olah kan makin canggih tadi ya, makin mengenali manusia, bisa meraba sentimen manusia, tetapi tetap ada orang yang berpikir atau berambisi. Ya ini mengembalikan kita pada film-film James Bond lah. Biasanya lawannya itu kan mesti canggih ya cara teknologi itu, ujung-ujungnya ya ada bad guys, ada good guys lah kira-kira gitu. Nah ini orang-orang perguruan tinggi jadi posisinya unik juga ya. Karena tadi kita dijadikan objek tanpa sadar, ikut membantu malah mungkin ya. Mungkin ikut membantu itu kalau dari sisi ini loh. Oke, saya kira asik kalau lihat slide-nya nih Mas Tian, kayaknya udah mulai panas nih. Ya, silakan Pak Haji, sudah jadi co-host, jadi bisa langsung dibagikan slides-nya. Oke, jadi gini lah, saya tadi mencoba membuat sedikit bahan begitu untuk diskusi, tetapi saya mencoba menariknya mencoba melihatnya dari sisi pandemi ini, artinya masa pandemi ini seperti apa dan pemanfaatan teknologi dan sebagainya gitu. Ya, saya mau menunjukkan sebenarnya pandemi ini bukan hal yang baru ya, artinya dalam konteks tertentu sudah berkali-kali, barangkali ratusan kali, dan yang besar-besar juga sudah mulai terjadi itu sudah sejak sebelum Masehi, bahkan 3000 tahun sebelum Masehi ini di China, kemudian di Athena dan sebagainya, termasuk Black Death yang terkenal dengan gambarnya itu dan sebagainya, sampai ke Zika, AIDS dan sebagainya. Artinya pandemi ini bukan hal yang baru sebenarnya. Makanya kalau orang mengatakan, artinya Bill Gates memprediksi ada pandemi, atau bahkan Yuval juga dalam bukunya juga bicara tentang biologik dan sebagainya, memang karena ini jalan sejarah itu sudah mengatakan itu begitu. Hanya memang kemudian saat ini menjadi sangat luar biasa karena yang menjadi berbeda, kalau saya boleh katakan ini this is a modern pandemic. Artinya pandemi yang memang ada di era teknologi dan yang kita alami bersama, begitu. Sehingga secara impact itu jauh lebih besar. Kalau dulu pandemi mungkin masih bisa kontrol, artinya secara area juga kecil dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah seperti main game ya, kita tahu ada game plug zaman dulu itu. Bagaimana kita bisa share pandemi ke seluruh dunia berapa lama dan sebagainya.
itu bisa diprediksi dengan cepat, dengan akurat begitu. Dan kita lihat karena dalam waktu 5 bulan setelah WHO declare emergency, kita bisa lihat sudah hampir ratusan negara yang sudah terdampak ya. Kemudian juga di Indonesia sendiri itu dalam waktu 1 bulan itu sudah dari sejak pertama kali ditemukan kasusnya itu lalu merebak ke semua provinsi. Ini karena juga salah satunya pasti karena kemajuan teknologi. Yang teknologi seperti apa, teknologinya cukup banyak. Tetapi di sisi lain ini juga ada hal yang luar biasa. Yang dulu misalnya vaksinnya, kita harus bikin, saya nggak tahu nanti Prof. Budi mungkin bisa nambahkan, ini dulu itu dibuat dengan jangka waktu yang puluhan tahun, 20 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Sekarang 3 bulan saja sudah ada calonnya yang berani masuk ke fase klinis dan sebagainya. Dan vaksin sudah siap dalam waktu 1 tahun. Exactly 1 tahun ini kalau kita bicara 30 Januari itu WHO declare emergency ya, ini hampir 30 Januari. Jadi tepat setahun itu vaksin siap gitu. Dan kita bisa juga dengan cepat itu kita bisa shifting dari offline ke online. Ini yang kita tidak bayangkan. Artinya dulu itu menggunakan cyber, menggunakan Moodle dan sebagainya aja malas banget gitu. Sekarang mau nggak mau, dan itu cepat sekali, dan kita semua ternyata bisa melakukan gitu. Teknologinya juga sudah ada, artinya Zoom dan sebagainya, Google Meet dan seterusnya itu sudah ada, sehingga kita tidak benar-benar kemudian mengalami blackout at all gitu, tidak bisa apa-apa, tidak, ini semuanya sudah ada. Karena memang scientific knowledge dan teknologi itu ada di sana gitu. Nah, ini yang kita coba diskusikan di sana, dan artinya teknologi ini sendiri sebenarnya curse atau blessing atau apa ya, berkat atau kutuk gitu. Kita tahu bahwa mobility atau pergerakan orang itu menjadi sangat tinggi dalam 5 tahun terakhir itu karena memang saat ini juga tiket pesawat semakin mudah, semakin murah ya. Dulu belum ada Traveloka, saya membayangkan waktu kuliah saja, ketika saya kuliah di Jogja tidak kebayang harus naik pesawat dan sebagainya ya, 1 kali dan seterusnya. Tapi setelah itu naik pesawat seperti naik bis, lebih sering naik pesawat malah daripada naik bis misalnya gitu. Jadi mobility-nya sangat tinggi, dan bandara-bandara itu dalam 5 tahun terakhir sangat-sangat penuh. Dia melonjak dari 20 juta penumpang ke 40 juta penumpang dalam ini ya, penumpang pesawat dalam sekian tahun saja. Itu. Dan itu semua driven by itu juga sosial media. Belanja ke Singapura, ke sana, data temannya foto di mana dia pengen ke sana dan seterusnya. Sehingga mobility ini menjadi semakin tinggi, levelnya semakin tinggi dan naik terus ratingnya dan seterusnya. Jadi ini pengaruh teknologi yang secara tidak langsung sebenarnya kemudian menjadikan suatu komunitas atau populasi yang prone terhadap pandemi akhirnya. Dan itu memang sudah sudah diprediksi begitu. Dengan situasi ini pasti ini dengan mudah sekali kita bisa fail karena pandemi dan sebagainya. Ya, kemudian secara blessing-nya juga bahwa teknologi ini semua sudah ada, sehingga kelas online bisa dijalankan, semua orang bisa masuk ke sana dan sebagainya. Kemudian juga vaksin bisa didevelop dengan cepat, dan berbagai bisnis atau ini secara ekonomi ya, itu artinya meskipun jatuh, tetapi tidak sampai ke menjadi memang bubar dan sebagainya. Kita masih bisa bertahan dan seterusnya. Nah, ini salah satunya yang membuat ini semua terjadi, salah satunya ya karena AI. Artinya di dalam sosial media, di dalam HP kita bahkan itu semuanya ada AI atau artificial intelligence ya, yang kecerdasan buatan ini yang kemudian memang kita sudah pada masa menjadi AI yang cerdas begitu. Jadi AI sendiri tahapannya atau evolusinya itu sebenarnya cukup lama. Tahun 90-an bahkan tahun 80-an ya, AI itu masih sangat-sangat sederhana, hanya bicara data, rumusnya F dan L dan sebagainya, dan sekarang sudah sangat modern dengan pattern recognition, machine learning, bisa mendeteksi foto dengan baik, ini foto siapa dan sebagainya. HP kita semurah-murahnya itu sudah mampu melakukan itu semua. Jadi pergerakannya luar biasa, sehingga saat ini machine learning itu bisa membedakan banyak hal, mengetahui ini gambar anjing atau kucing dalam konteks tertentu, misalnya DNA atau
atau vaksin ya protein kita tahu ya kalau membuat vaksin itu yang diteliti protein atau apanya itu sudah semuanya kita bisa lakukan, datanya itu kemudian terekam data yang sangat besar lalu kita cari pattern-nya dan sebagainya lalu bisa memprediksi sesuatu. Nah ini semua dimungkinkan di tahun-tahun ini. Hanya AI yang bisa melakukan itu dan ini dua hal yang sebenarnya sangat pas. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa. Tapi ini contoh ini yang MIT yang lakukan ketika mendesain sebuah vaksin itu yang dia lakukan percobaannya bukan lagi sekedar percobaan lab yang ini kemudian seperti apa ya. Dia sudah punya bank data percobaan yang luar biasa. Artinya ada baseline-nya, ada data baseline yang sangat besar sekali. Kemudian itu diproses menggunakan machine learning. Itulah yang memungkinkan adanya ketersediaan vaksin atau yang masuk pada fase klinis hanya dalam waktu 3 bulan. Artinya berbagai macam hal yang dulunya masih harus manual dengan survei dan sebagainya bisa disimulasikan oleh sistem. Jadi kalau kita lihat juga perkembangannya AI ini dari sistem yang hanya sekedar dulu ya if then else dan sebagainya itu pada tahun 2010-an itu melejit menjadi brain model. Artinya berkembang ke arah neural network gitu. Ini kenapa kok bisa? Kok tidak zaman dulu? Karena memang computing power-nya baru memungkinkan itu baru tahun 2010-an. 2005. Kita mungkin teman-teman bisa cek dulu, ingat-ingat dulu itu tahun 2005 komputernya masih secepat apa kalau dibandingkan sekarang dan sebagainya. Jadi itu networking juga artinya 2011 saja bandwidth kita berapa ya, harga internet berapa. Sekarang harga yang sama itu bisa mendapatkan berapa kali lipat dan sebagainya. Maka memang jaringan kemudian computing power ini memungkinkan data yang besar diolah, diproses. Dan ini sama kemudian akhirnya menyerupai cara kerja otak manusia dalam artian kemudian bahwa kalau zaman dulu hanya mampunya if then else atau statistical sederhana lah. Tapi sekarang kita sudah bicara black box, neural network, bagaimana dia ada bias dan seterusnya, yang sangat-sangat kompleks gitu. Dan ini pula yang kemudian mau nggak mau akhirnya menggerakkan dunia itu masuk ke dalam industri 4.0 itu yang dia bicara di sana ya mobile device hampir semua kita akhirnya semua orang bisa termonitor gitu. Posisinya di mana semua orang yang pakai Android, pakai iPhone pasti termonitor. Tanpa diminta konsen dan sebagainya, semua pasti dimonitor. Ya, itu artinya salah satu di situ kemudian kita mengarah ke bentuk-bentuk yang lain. Akhirnya muncul ketika GPS bisa ada di HP, muncul Gojek, Grab dan seterusnya dan berbagai macam hal ya. Termasuk juga akhirnya misalnya kalau sekarang kita bicara e-commerce yang membuat mobility tinggi, bahwa akhirnya layanan-layanan e-commerce itu yang kemudian dimunculkan adalah next day coming, incoming. Jadi kalau kita beli next day sudah ada di depan pintu kita. Itu membuat berbagai macam hal menjadi semakin cepat begitu. Atau bahkan instan ya kalau di Jakarta atau di Semarang juga sudah mulai biasa itu kita beli barang Tokopedia atau Shopee atau yang lainnya kemudian pakai kurir instan 10 menit sampai rumah dan sebagainya. Ini membuat memang banyak hal itu artinya ya manusia menjadi semakin dia harus membuat keputusan secara cepat. Kalau zaman dulu beli apa harus ke mall, dia masih punya waktu berpikir dan sebagainya. Now kita dimanipulate sedemikian rupa untuk ya pokoknya beli. Kalau nggak beli cepat dan sebagainya ini tidak puas dan seterusnya. Ya ini memang industri 4.0 dalam fase tertentu atau dalam divisi tertentu seperti itu. Belum lagi yang pabrik-pabrik dan sebagainya. Ini yang juga kalau kita lihat, kalau kita katakan atau kita tidak aware, ini bisa jadi human itu menjadi objek dari teknologi yang di sini yang tadi secara tidak sadar kita dimanipulasi untuk membeli sesuatu, pergi ke area tertentu sebenarnya bukan untuk memang relaksasi atau apa, tapi sebenarnya lebih kepada eksis. Saya pengen nanti orang mengenal saya sudah pergi kemana dan sebagainya. Ini driven by teknologi semua yang akhirnya membuat seperti itu. Artinya nalar dasar atau naluri dasar manusianya kemudian
disentuh untuk kemudian bergerak dan sebagainya. Nah, dalam konteks pandemi selain vaksin juga teknologi sangat dipakai kuat ya. Ini contohnya surveillance ya, ini yang kami buat, ini salah satunya, mendeteksi di dalam sosial media itu orang sakit atau tidak melalui berbagai macam ekspresi dan sebagainya. Bahkan kami sampai dalam sakitnya itu di bagian mana. Apakah sakit kepala, hidung, dada, tenggorokan atau apapun. Ini semua kemudian masuk ke peta. Jadi data itu ada, artinya memang data itu ya bukan hal yang awang-awang gitu. Ini kita bisa lihat dan bahkan kita bisa buktikan, kita bisa retrieve itu semua gitu. Artinya apa yang kita ungkapkan, apa yang kita sampaikan, bahkan data-data yang lain itu bisa kita retrieve dan sebagainya. Termasuk yang kaitannya dengan image, kita bisa tahu kaitan dengan social distancing misalnya. Ini sudah sangat banyak dipakai akhirnya sekarang dengan teknologi yang saat ini. Ini yang memang diperlukan untuk dalam konteks pandemi ini yang segera harus dibuat dan sebagainya untuk tracing dan tracking. Karena pertanyaan kemarin itu sederhana sekali dari pemerintah ya, banyak pemerintah daerah itu bertanyanya sekolah ini boleh masuk atau belum. Itu selalu pertanyaan itu hampir selalu setiap rapat itu mereka butuh teknik, data dan sebagainya yang dipakai untuk bisa menentukan sudah bisa sekolah atau belum. Nah, ini kita mencoba meramu ini semua. Tapi surveillance juga bukan hanya dilakukan oleh pemerintah atau orang-orang yang kita percaya, tetapi juga sosial media atau perusahaan-perusahaan atau kapital ini yang tadi. Ini mereka memang kemudian ya data memang dirilis beberapa begitu, tetapi tetap akan ada unsur yang namanya bisnis. Ini nggak mungkin bisa lepas. Ya kita bisa tahu semua ya Google Maps itu bagaimana bisa tahu daerah itu macet dan sebagainya. Karena memang bisa di-retrieve data-data physical kita dari HP dan sebagainya. Kita nggak bisa blokir itu semua. Nah ini perusahaan besar sudah mulai, ini yang Facebook contohnya misalnya. Dia merilis data yang cukup banyak. Ini data yang dia buka saja itu sudah cukup besar. Berarti artinya data yang dia simpan kan banyak sekali. Bahkan beberapa waktu lalu Google juga merilis data tentang mobility. Bagaimana people itu moving around, bagaimana pasar itu sepi dan sebagainya atau tetap ramai dan seterusnya. Nah ini artinya ini pemerintah nggak bisa akses data-data itu, tapi mereka punya dan ini perginya kemana ya? Salah satunya saya yakin juga ke bisnis, artinya ke arah bisnis karena mereka juga perlu revitalisasi atau mengubah bentuk bisnisnya untuk bisa sampai ke menyesuaikan diri dengan pandemi dan sebagainya. Maka ya ini yang beberapa hal yang kita perlu mungkin pemantik atau apa ya istilahnya, bahwa ya AI atau perkembangan zaman ini ya, karena orang semakin tergantung pada mobile device, pada internet dan sebagainya, bahwa saat ini kita semua termasuk saya itu mengembangkan berbagai macam algoritma untuk yang bisa dipakai, artinya ini saya nggak tahu level berbahayanya seperti apa, tetapi bisa dipakai untuk memanipulasi human way of thinking, cara berpikir begitu. Saya recommendation system misalnya, Netflix ya kita lihat ya, kalau kita semua langganan Netflix itu suggestion, ada apa yang dimunculkan itu tiap orang beda-beda. Mereka mempelajari kita dan itu dilombakan gitu. Nah ini semua kita buat, artinya saya juga menjadi bagian dari penelitian itu, artinya meneliti tentang recommendation system, tentang sentiment analysis, tentang trust misalnya begitu, level of trust dan seterusnya. Nah ini potensinya ketika ini dipakai oleh dan itu sudah dipakai ya menjadi alat untuk memanipulasi ini. Maka muncul juga problem tentang social gaps ini, bahkan mungkin kalau dalam konteks pandemi bisa jadi ada generation gaps ya. Artinya bukan hanya sekedar equality, akses terhadap sesuatu, tetapi juga kemampuan untuk berpikir atau beradaptasi terhadap zaman gitu. Ini juga menjadi PR. Artinya tidak semua yang misalnya sekarang ini kan banyak sekali sekolah-sekolah yang memang kesulitan melakukan pelajaran online. Ini banyak sekali terutama di daerah-daerah itu cukup banyak. Akhirnya yang
terjadi ya sudah dilepas, kasih tugas 1 minggu sekali dan sebagainya. Ini bisa jadi akan muncul mungkin entah 10-20 tahun lagi akan ada generation gap atau social gap yang lain, barangkali itu. Maka peran ini yang saya harapkan semua institusi, nggak tahu ya, mungkin tidak hanya universitas, tapi juga agama, institusi agama atau yang lainnya. Bahasa saya sih, bukan bahasa saya sebenarnya, saya mungkin ini terlalu ke Ignatian atau apa ya, personal discernment, kemampuan untuk membedakan, ini yang mungkin perlu kita tanamkan supaya bisa menghadapi masa depan itu. Artinya disruption-nya mungkin 5 tahun lagi akan terjadi disruption yang lebih besar lagi. Dan itu akan selalu terjadi. Dan itu bukan hal yang baru. Artinya itu kita bisa expect bahwa itu akan terjadi. Maka bagi orang awam terutama dan kebanyakan orang ini personal discernment yang mungkin perlu dilatih. Dan kalau baca tulisan akhir-akhir ini ya, bicaraan Yuval itu surveillance juga misalnya nantinya akan sampai ke under the skin surveillance. Orang semua harus ngitung saturasinya, detak jantung dan sebagainya. Itu kan mengerikan itu. Bagaimana misalnya kalau sekarang bahasa surveillance kita baru dapatkan dari luar ya, artinya profil yang kita input ke sosial media dan sebagainya. Ke depan jangan-jangan perasaan kita bisa dibaca itu melalui under the skin surveillance, sehingga suka atau tidak suka terhadap barang, ekspresi itu bisa muncul seketika dan bisa dibaca seketika, sehingga algoritmanya pun bisa kemudian kita buat sedemikian rupa sehingga makin responsif terhadap itu. Tapi dia juga katakan every crisis is also an opportunity. Jadi memang kalau kemudian secara discernment-nya bagus, saya kira juga ya ini menjadi diskusi kita bahkan. Saya juga nggak ngerti harus seperti apa, tetapi ya itu challenge yang ada di depan kita. Oke, saya kira itu Pak Tian, Pak Budi, Pak Doni, dan Pak Rian. Unika pun sudah mengumpulkan yang under the skin. Yes, itu dia. Bayangkan kalau itu bracelet, Pak. Ini saya juga agak ngeri ini smartwatch itu sudah mulai secara rutin membaca dan betul. Ya saturasi dan sebagainya. Ini saya nggak ngerti kemana. Ternyata memang memungkinkan itu nantinya untuk misalnya mengukur emosi kita atau apa itu. Saya belum membaca sampai ke sana, tetapi katanya dimungkinkan. Ya, kalau Anda tadi mengangkat tadi ya kemampuan untuk membedakan baik benar ya, personal discernment. Yang membuat saya penasaran itu seberapa besar pemahaman yang sama di kalangan dosen-dosen IT di Indonesia atau di program studi Anda atau di fakultas Anda. Akan jadi masalah kalau yang sadar itu sedikit sebenarnya. Karena mereka ini kan bertatap muka langsung dengan anak-anak yang nantinya menjadi pelaku kan di badan pengembangan ini ya teknologi, entah itu AI, entah itu Internet of Things dan seterusnya, tapi dilakukan tanpa kesadaran. Wah ini menarik sebenarnya. Ya, itu seberapa jauh Pak? Yang dari perbincangan Anda katakanlah di kampus kita atau di tempat lain, ada nggak kegelisahan itu udah muncul gitu loh? Atau itu berjalan berdasarkan juga seiring dengan umur, Pak? Itu masalah itu Pak seiring dengan. Nah, itu yang saya kira yang kedua itu Pak. Artinya sebagai peneliti ya, sejauh saya diskusi dengan banyak orang gitu ya, artinya nggak hanya di Indonesia atau nggak hanya di kampus itu. Memang kalau concern kita di sini memang artinya kita tidak pernah concern terhadap itu. Artinya ya bahkan ketika misalnya di Google saja magang dan sebagainya, saya pernah intern misalnya di sana gitu. Ya yang saya lihat semuanya hal baik gitu. Wah ini kalau ini bisa gini kan bagus sekali gitu. Bagus sekali dan seterusnya begitu. Artinya sepertinya apa yang dilakukan Google, apa yang dilakukan Facebook, apa yang dilakukan Instagram, semuanya kan sepertinya hal baik gitu. Artinya ini yang cuman masalahnya kemudian memang ini mengarahkan kita ke aspek konsumerisme yang tinggi atau tidak. Ini yang memang nggak pernah dibicarakan, Pak. Itu yang belum dibicarakan. Padahal manipulasi ini yang saya sadari yang memang setelah akhir-akhir ini banyak membaca ya, artinya sejauh mana sih sistem ini bisa diaplikasikan, potensinya apa, itu kemudian arahnya ke sana gitu. Terutama juga kemudian muncul film sosial dilema dan seterusnya itu ya. Lalu menyadarkan orang sebenarnya, oh iya ya,
Kemudian kan di situ baru kemudian saya sebenarnya mencoba mengelak gitu loh Pak. Enggak lah, saya enggak ke situ. Tapi kemudian saya coba lihat juga track record pembelian saya di Tokopedia atau yang lainnya. Ini tuh nggak butuh saya gitu. Ini kenapa saya beli? Ternyata karena Pak Rian nampilin apa di IG-nya gitu. Aku tadi pengen tuku dan sebagainya. Nah ini yang tidak saya sadari. Saya nggak tahu ini apakah ini sebenarnya purely problem teknologi atau sebenarnya ada apa ya sebenarnya secara filosofi memang manusia itu seperti itu, mudah sekali dipengaruhi atau apa. Bukan salahnya teknologi juga gitu. Saya nggak ngerti ini. Atau dimensi ini Pak, dimensi etis teknologi itu kan dari dulu juga sebuah perbincangan yang hangat ya. Pertanyaan saya sekarang di kampus-kampus yang katakanlah sempat Anda kunjungi, sempat Anda berinteraksi, itu ada nggak sekelompok katakanlah ilmuwan komputer yang sudah mulai bicara tentang etika gitu. Etika dari teknologi ya, etika dari teknologi. Itu sudah mulai kuat atau belum itu? Kalau Yuval Harari kan sejarawan ya. Betul, dia sejarawan. Saya kira belum banyak. Artinya etika ya masih menjadi form aja, sebenarnya lebih pada menjaga orang, misalnya apakah objek kita itu ada anak-anaknya, melibatkan anak dan sebagainya. Jadi lebih pada formality ya yang saya lihat, bukan dalam konteks apakah kemudian ini berdampak besar terhadap manusia di masa depan misalnya gitu. Ini kan yang memang ya tidak pernah kita bicara seperti itu sejauh ini memang tidak, karena kadangkala ya ini dua sisi ya mata pisau ya. Saya bicara misalnya recommendation system. Itu dalam konteks tertentu bisa diaplikasikan ke hal yang baik sekali. Misalnya contohnya atau sentimen analisis dan sebagainya. Saya bisa pakai itu untuk surveillance deteksi orang mau bunuh diri. Dan itu sudah banyak dan kita sudah aplikasikan. Itu bagus sekali, tapi dalam konteks tertentu sentimen analisis ini bisa dipakai juga untuk hal-hal yang lain yang misalnya mempengaruhi sebuah komunitas. Jadi kita gabungkan antara misalnya community detection dengan trust level, dengan sentimen analisis dan sebagainya, muncul ini proses untuk bisa menginduksi sebuah produk ataupun pengaruh politik dan sebagainya. Nah ini contohnya, tetapi kan kadang-kadang sebagai peneliti ya studi kasus yang kita ambil itu di sini di hal yang baik tadi. Kemudian ketika kita berpikir ada juga di sini, tetapi ya kita nggak bisa stop itu untuk orang menggunakan ini gitu. Tidak bisa stop orang untuk mengaplikasikan algoritma atau teknik yang kita pakai atau yang kita buat atau yang kita kembangkan ini untuk hal-hal yang lain. Sama dengan surveillance tadi dalam hal positif kita pakai untuk tracing dan tracking dan sebagainya, tetapi dalam konteks tertentu yang lainnya ini bisa jadi berbahaya karena bisa jadi negara menggunakan itu untuk melakukan monitoring terhadap warganya secara tidak benar begitu, melanggar privasi dan sebagainya, atau juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mendapatkan untung lebih dari situ. Ini ya dua mata pisau, Pak. Ini saya agak bingung juga ini. Artinya kemudian kalau saya berpikir jeleknya lalu kemudian tidak melakukan itu juga repot. Gitu. Makanya mungkin discernment-nya itu pada tataran umum yang saya pikirkan, ya nggak tahu ya. Artinya sejauh mana orang berhadapan dengan teknologi. Kalau beberapa tahun lalu saya masih ingat saya presentasi tentang apa yang saya coba sebut habitus digital gitu. Artinya bagaimana, apalagi sekarang ini kan orang-orang zaman kini yang kita sebut generation Z atau apa ya, itu mereka digital native, artinya memang lahir pada dunia digital dan mereka tidak lagi gagap dengan berbagai macam hal. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya. Yang nggak tahu, ini mungkin bisa kita diskusikan bersama. Menarik sih tadi. Di satu sisi kita tahu bahwa ketika teknologi itu dimanfaatkan, ada hal yang memang memudahkan, ada hal yang membuat kita nyaman melakukan sesuatu. Tapi di sisi lain, kemudahan dan kenyamanan itu mau tidak gratis ya. Ada tentu flow of data yang kemudian dimanfaatkan oleh kapital, yang sayangnya negara tidak lagi punya kuasa sampai ke sana juga, karena hampir semua di Silicon Valley,
Ya, itu sudah melebihi batas-batas negara karena sudah global. Semua data ada di sana, mungkin hampir berapa miliar pengguna internet yang menggunakan Facebook dan segala macam. Dari sisi filsafat, Pak, mungkin Pak Doni ada sesuatu yang mencerahkan terkait dengan posisi kita bagaimana nih, Pak? Apakah memang harus betul-betul sepenuhnya meninggalkan, atau kalau tadi bahasanya Pak Aji, personal discernment, artinya ya kita sendiri yang harus menentukan batasan-batasannya itu, atau ya udahlah kita gunakan aja itu teknologi. Lagian anak-anak kita juga memang lahir mereka sudah digital native, bahkan ada yang sudah menjadi digital savvy dan seterusnya. Atau mungkin Pak Rian mau menanggapi soal mengikisnya nilai-nilai demokrasi, semakin banyak wartawan-wartawan kita yang menjadi korban doxing mungkin, yang menjadi korban phishing mungkin, ya mereka datanya sudah bisa dibuka oleh negara dengan bantuan perusahaan teknologi tentunya, dan akhirnya kemerdekaan mereka untuk bersuara berbeda dengan negara menjadi terancam. Ada tanggapan mungkin? Banyak hal ya, yang tentu akan terlintas di pikiran kita. Ya. Monggo. Pak Haji, saya mohon izin dulu. Tadi sepertinya kalau Pak Haji berbicara tentang kecemasan ketika kita tidak mengakses handphone atau tidak mengakses internet, itu kalau tidak salah istilahnya adalah FOMO, fear of missing out, ya. Jadi ada ketakutan FOMO untuk merasa ketinggalan gitu, ketinggalan informasi begitu ya. Ya. Terus saya hanya akan meng-highlight tadi yang disampaikan oleh Pak Haji tentang film dokumenter The Social Dilemma. Itu film yang sangat menarik ya, sangat menarik karena begini, ketika kita menggunakan media sosial itu kan gratis ya. Itu kan sebenarnya tidak gratis. Tidak gratis. Kita memang tidak membayar, tapi justru kita ini yang dijual oleh Facebook, oleh Google kepada pelaku bisnis. Tadi seperti yang disebutkan ada tracing, tracking, dan bisnis itu tadi. Nah, data-data kita itu yang lalu dijual. Kebiasaan kita apa? Kita pesen GoFood jam berapa misalnya, lalu pesennya di semua mana terpetakan saja, gitu ya. Termasuk juga ketika kita ini contoh saya sendiri misalnya secara rutin beli token listrik di Tokopedia. Nah, lalu ada token listrikmu sudah mau habis loh, gitu. Lama kemudian bunyi itu listriknya, kayak gitu. Ini kan luar biasa, sudah bisa ditemukan pola-polanya seperti itu. Itu hanya contoh kecil saja. Kemudian yang juga menarik adalah itu tadi ya, tentang kita menjadi komoditas itu sendiri, kita menjadi sesuatu yang dijual. Kemudian yang menarik juga adalah ternyata pertama programmer yang membuat beberapa fitur di Facebook dan di Instagram dan di beberapa media sosial lainnya itu tidak menyangka efeknya akan seperti ini. Mereka menyatakan seperti itu yang di Social Dilemma. Dan bahkan mereka sendiri membatasi anaknya untuk tidak bermain handphone atau tidak mengakses internet atau tidak memiliki akun di media sosial. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji tadi sangat sangat menarik karena itu juga yang sudah disampaikan juga di Social Dilemma tentang bagaimana cara kita untuk membatasi penggunaan internet itu. Tetapi saya boleh nggak agak melenceng, Pak Tian, ngobrol? Boleh. Silakan. Ini kaitannya dengan COVID ya, Pak Haji. Jadi sebagian orang kan menyebut COVID itu bencana ekologis ya. Bencana ekologis. Jadi penyebaran virus ini diyakini berasal dari perilaku manusia yang mempersempit ruang hidup hewan begitu. Karena WHO April 2020 menyebut virus ini berasal dari kelelawar gitu. Nah, lalu muncul kesadaran bahwa COVID ini saat yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali cara kita hidup itu bagaimana begitu. Nah,
Dalam konteks energi, pemerintah Indonesia juga mengatakan demikian. Ini momentum yang tepat untuk kita meningkatkan pengembangan teknologi dan pembangunan yang yang ramah lingkungan. Gitu. Nah, berkaitan dengan Pak Aji sebagai saintis di ilmu komputer begitu, kita tahu banyak yang meyakini bahwa penggunaan teknologi internet itu bisa menjadi solusi ya untuk teknologi yang ramah lingkungan. Tapi di sisi lain muncul kritik, misalnya Vincent Musko, begitu dia menyampaikan bahwa teknologi cloud itu misalnya itu tidak ramah lingkungan. Untuk tetap menjaga server itu menyala 24 jam itu butuh energi, boros listrik ya, dan juga menyumbang emisi karbon yang besar. Nah, ini kan juga sebuah dilema ya Pak Haji. Kalau menurut Pak Haji gimana? Apakah pernah ada perbincangan seperti itu dari sisi bisnis atau dari sisi sains? Kalau dalam konteks energi mungkin saya bukan ahlinya ya, tapi saya sepakat dalam artian sebenarnya ini peluang ya entah dalam bentuk apapun begitu. Karena perbedaan negara maju dan negara berkembang itu sebenarnya basicnya itu ada di satu hal, penelitian. Gitu. Artinya penelitian itu kalau di negara maju itu dia bicara tentang masalah yang kemungkinan masalah yang akan ada 5-10 tahun ke depan. Itu yang terjadi. Artinya mereka kemudian munculkan sudah siap dengan berbagai macam hal. Akhirnya bedanya di sini kadang-kadang kita ketika melakukan penelitian yang terjadi adalah masalah yang kita alami saat ini di sini, sehingga kadang-kadang itu yang membuat kita tidak terlalu maju. Maka saya sepakat dengan Pak Rian tadi, ke depan memang mungkin Indonesia juga harus siap atau memang harus bisa lebih advance dalam artian problem-problem yang akan kita potret dalam penelitian kita itu adalah problem masa depan yang kemudian itu kalau kita pengen maju gitu, jangan sampai stuck di sini saja, karena stuck di sini mikirin ini nanti problemnya lewat sendiri ya, penelitiannya hasilnya apa ya lewat sendiri semuanya dan seterusnya. Dan benar tadi cloud itu sendiri memang besar sekali powernya ya, makanya memang data center di sebuah kota itu punya di Indonesia pun itu punya spesifikasi listrik tersendiri gitu. Artinya Jakarta ada beberapa itu karena data center sudah dianggap sebagai alat vital objek vital gitu. Maka dia punya spesifikasi sendiri untuk kelistrikan dan seterusnya yang tidak sama dengan rumah tinggal karena memang cukup besar kebutuhannya ini. Ya kalau untuk energi atau yang lainnya mungkin nanti ya teman-teman yang lain yang bisa menambahkan. Tetapi saya tadi sepakat bahwa kita ini menjadi sebenarnya pandemi ini seperti menghentikan kita ya untuk malah memikirkan apa yang terjadi sekarang gitu. Nah ini kan sebenarnya peluang juga untuk para peneliti itu untuk melihat problem di 5 tahun ke depan. Apalagi ini kita sekarang bicara misalnya pas pandemi, misalnya itu apa yang terjadi. Ini kan pas pandemi ini kalau kita lihat kita prediksi secara saya nggak tahu data optimis kami kemarin misalnya 2023 akhir itu baru akan masuk ke fase normal dalam artian normal ya tidak seperti kemarin ya, tidak seperti sebelum pandemi tapi pada saat itu di mana orang sudah terbiasa dengan berbagai macam hal dan bisa mulai adjust dengan protokol kesehatan dan seterusnya begitu. Ini yang mungkin juga kita bisa ya kita bisa teliti bersama gitu. Gitu Pak Rian. Sorry, mungkin tidak menjawab ya kalau yang masalah energi ini. Terus terang saya ngerti karena kadang-kadang ini pertanyaan besar. Kalau saya diskusi di luar negeri di CSIRO waktu itu ya, terus terang mereka bilang itu energi paling clean itu nuklir gitu katanya. Ya artinya nuklir itu dalam konteks tertentu saya nggak ngerti itu karena dia kecil sekali, asal tidak bocor dan itu bisa puluhan tahun gitu kan. Nah tapi kan siapa yang jamin gitu, apalagi di Indonesia kan gitu, masang tembok beton mungkin semuanya apa dan sebagainya nggak ngerti lah. Nah ini yang saya nggak ngerti urusan itu. Oke, menarik Pak. Mungkin nanti bisa kita sambung sebetulnya di diskusi yang seri yang ketiga karena nanti akan ada topik lain juga green teknologi ya. Nah tadi nyambung sebetulnya
masih yang menjadi pertanyaan Pak Haji juga, apakah memang personal discernment atau siasat semacam apa sih sebetulnya yang harus ada dalam diri kita sebagai pengguna, ya, batas-batas kesadaran semacam apa yang memang perlu dibangun oleh kita sebagai manusia era ini dan juga dibiasakan untuk anak cucu kita nanti, ya, dalam hal penggunaan teknologi itu. Pertanyaannya sekarang kita sampai di situ. Siasat apa? Kalau tadi Pak Haji jawabannya adalah personal discernment, ya, yang menurut Pak Haji memang bahasanya Jesuit ya. Tapi mungkin ada yang lain yang mungkin mau diusulkan dalam diskusi kita sekarang. Bagaimana sih kesadaran berteknologi semacam apa yang mungkin perlu kita upayakan? Ada. Saya kira pertanyaan tentang teknologi dan berbagai bencana yang dihasilkan oleh teknologi itu sebetulnya pertanyaan apa yang mau dicari oleh manusia ini sebetulnya. Di dunia ini kita itu cari apa? Ya, kita oke lah mulai dari Adam dan Hawa yang ada di kitab suci itu diusir dari, sampai sekarang semua itu setiap kita membuat teknologi dari yang dulu pasti sederhana teknologinya sampai sekarang itu pasti selalu ada bencana. Teknologi setelah revolusi industri itu luar biasa, kemajuan yang dicapai, kesejahteraan sosial ekonomi manusia luar biasa yang dicapai. Tetapi tiba-tiba pada tahun 80-an, 90-an perubahan iklim itu terasa. Dan itu hasil tabungan dari revolusi industri, sejak revolusi industri. Ya, terus tadi Mas Rian dengan cepat menyatakan bahwa sistem penyimpanan di cloud itu, Google Drive dan sebagainya, itu ternyata boros listrik, emisi karbonnya juga luar biasa. Nah, dan hasil kita ya paling cuma gini-gini aja toh, sharing foto di Instagram. Apa yang kita cari sebetulnya? Jadi mengapa untuk mencari itu kita butuh teknologi yang makin lama makin dikejar kecepatannya dan ketepatannya. Mengapa teknologi harus makin cepat dan makin tepat? Itu sebenarnya apa yang kita cari? Saya kira itu pertanyaan dasar. Apakah kita cukup dengan teknologi yang sekarang atau tidak, itu pertanyaan di situ saya kira. Atau sebetulnya kita tidak mampu lagi bertanya itu karena pengusaha-pengusaha dan kapitalisme tentunya itu tidak boleh dilupakan. Sistem sosial itu motor besar dari orang terus mencari yang makin cepat dan makin tepat itu adalah sistem kapitalisme itu. Kalau tidak ada kapitalisme ya mungkin cukup segini aja. Ya, tapi itu motor besar yang menggerakkan pengusaha-pengusaha untuk terus bikin inovasi, dan dari situ dia bisa terus bisnis itu terus jalan, dan ya manusia mungkin tertipu bahwa itu makin cepat, makin tepat dan sebagainya. Itu saya kira pertanyaan besar di teknologi pasca pandemi ini tetap adalah pertanyaan apa yang dicari oleh manusia sebetulnya. Saya kira itu pendapat saya, Pak Haji. Ya, iya Pak Doni, sepakat itu. Monggo Pak. Ya nyambung Pak Doni aja. Menurut saya kita tidak bisa semata-mata menyalahkan ideologi kapitalisme ya sebagai ideologi pembangunan atau apapun ya ekonomi, karena sebenarnya kapitalisme itu sendiri sebenarnya adalah cerminan dari apa yang disebut sebagai aspirasi manusia. Jadi itu hal yang klasik ya. Kita ingat misalnya Olimpiade klasik itu kan semboyannya juga 3 itu kan. Ada Sitius, Altius, Fortius, kan larinya pada bahwa pengennya lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat, itu human nature, Pak. Saya juga sepakat tadi ya, begitu manusia menemukan teknologi itu sering ada ceritanya itu yang berselingkuh dengan iblis itu ya, dengan Faust ya. Makanya ada namanya Faustian Bargain ya. Begitu kita ambil pesugihan yang namanya teknologi ya, dia punya dua sisi ya. Tentu ada yang menyebutnya kutukan mungkin ya. Ada manfaatnya, pasti ada juga sisi buruknya.
nggak usah jauh-jauh, pisau aja udah begitu kan, dari awal pisau pedang punya dua sisi ya, pedang untuk kebaikan bisa, untuk bunuh diri juga bisa. Nah, maka saya senang sekali tadi Mas Tian tadi bilang ini memang yang diperlukan itu strategi ya, strategi seperti apa sih, strategi berteknologi yang macam apa. Cuman bagi saya ini teknologi, terutama teknologi informasi ya, ini memang agak sifatnya ini agak sangat invasif, Pak. Jadi kalau kita bicara teknologi misalnya mobil gitu ya, memang ada begitu kita punya ada mobil makin lama makin canggih, makin cepat itu memang ada ketergantungan dan kemelekatan. Tetapi kita tidak berhadapan dengan intrusi privat gitu. Sedangkan kalau ini teknologi ini kan yang bukan sekedar menawarkan kemudahan, kita bisa belanja ke sana kemari dengan cepat, tetapi data kita juga diambil gitu, informasi tentang kita. Ini bedanya di situ. Maka strateginya lebih canggih nih untuk menghadapi ini, memang diperlukan strategi yang lebih canggih. Ketika yang ditawarkan ada personal discernment itu kan butuh kematangan tingkat dewa, Pak. Sudah pada level sangat tinggi, ya kan? Artinya kalau itu direkomendasikan kepada publik itu memang unik ya. Wah, itu piye carane. Berarti sebenarnya ini nggak tahu ya, sebenarnya salah satu tugas ya mau nggak mau ya tugas orang-orang di entah di kampus atau orang-orang yang merasa lebih punya pengetahuan itu ya membuat panduannya, Pak, menyiapkan panduannya. Bagaimana melakukan yang namanya personal discernment. Ya, dan itu artinya kemudian meninggalkan kegelisahan kita bahwa teknologi ini baik atau buruk ya, biarkan aja dua-duanya berjalan ya. Itu seperti strategi yang saya ingat dulu ketika kaitannya dengan majalah Dewasa ya, sekarang udah nggak relevan ya. Jadi dulu di Hongkong itu majalah Dewasa ditaruh di rak paling bawah nggak apa-apa gitu, tapi ada yang taruh rak di atas, itu tergantung. Ada negara-negara yang menaruh ini majalah-majalah orang dewasa itu di rak yang sama tapi tempatnya agak tinggi. Tapi ada yang taruh di bawah. Itu kan berarti pada negara atau bangsa yang merasa mampu ya melakukan personal discernment itu dilepas saja begitu aja. Ya. Tapi di negara yang liberal mungkin malah ditaruh ya, mungkin di salah satunya di Belanda malah ditaruh kalau iklannya malah ditaruh di keranjang, udah tinggal siapa aja silakan mengambil itu. Ini juga menarik. Nah, pertanyaan saya sekarang punya pertanyaan, Pak. Kaitannya dengan pendidikan tinggi menurut Pak Haji gimana ini? Strategi perguruan tinggi berhadapan dengan kita kan tidak bisa begini ya, tidak bisa ngeli ya. Ini kita ngeli betul loh, Pak. Ya. Kita kan tahu bahwa ya sebenarnya yang namanya teknologi, yang namanya Zoom, namanya Google Meet, bahkan jauh sebelumnya Skype itu sudah ada, Moodle sudah ada, ya kan, sudah ada semua kan sebenarnya sebelum pandemi. Tapi begitu masuk pandemi semua kayak udah bukan lagi ngeli ya, kita terbawa arus mau nggak mau loh, itu udah nggak ada pilihan, ya kecuali Anda mau tertinggal di bantaran sungai dan kemudian dilupakan atau terlupakan, ya. Jadi semua ikut arus besar ini seperti tsunami ya kita ikut. Kira-kira kalau dalam apa namanya perspektif Anda itu akan kemana dan sebaiknya kemana gitu arus ini saya pun bagian dari yang kentir ini ya pokoknya dan berusaha kalau kentir saja nggak apa-apa kentir tapi harus selalu alert ya selalu waspada dengan perubahan-perubahan ditambah ini wah kita gagap belajar lagi terus begitu apalagi kita akan digital migran ya, bukan aktif ya. Itu kan ada perjuangan yang luar biasa untuk ya contoh sederhana aja. Saya itu kalau dikirimi link Zoom melalui WhatsApp itu jengkel ya. Kirim ke email doang gitu. Jadi saya tinggal klik di laptop saya. Nah, tapi kemudian teman-teman mengatakan apa bedanya Anda kan bisa juga buka WhatsApp Anda di di laptop. Itu kan juga ada persoalan preferensi ya. I don't like that. Itu rumit. Tapi kok nggak ada yang menyebut itu sebagai isu ya. Tapi bagi saya yang isu itu. Kurang ada nih kalau kirim link lewat WhatsApp, kirim dokumen. Itu yang repot itu.
hilang PDF itu berapa? dikirim di WhatsApp yang isinya orang berceloteh panjang dan banyak orang itu bikin emosi bener, bikin emosi. Padahal kan, jadi akhirnya jadi lucu kayak pemulung. Apa yang saya lakukan seperti pemulung artinya. Nyari gitu ya. Saya cari dulu, saya email ke diri saya sendiri kan goblok betul itu ya. Jadi wah ini apa ini? Tapi ya saya sih masih percaya itu ya, semakin percaya bahwa apa tsunami atau aliran besar informasi ini hanya membuat kita mati ayam dalam lumbung kalau tidak mampu melakukan tadi strategi. Kira-kira perguruan tinggi ini kira-kira dalam kaitannya ini ya, dalam persenyawaannya dengan teknologi informasi ini mau kemana sih? Berujung kemana dan idealnya kemana? Gitu. Monggo, silakan Pak. Nah, ini agak ini apa namanya susah ya, bukan agak tapi memang sulit ya pertanyaannya, karena memang universitas mana sih di dunia ini yang tidak menggunakan Zoom? Pertanyaan itu kan sederhana sekali, semuanya menggunakan. Artinya kalau dikatakan kita ngeli dan sebagainya, saya sih lebih berpikiran gini Pak, artinya ini sebagai facility, sebagai tools ya, kita katakan ya, kita harus bedakan artinya apa namanya teknologi informasi sebagai tools, kapan dia menjadi sebagai tools atau kapan dia menjadi sumber yang artinya apa ya? Ya kita mau nggak mau harus menempatkan teknologi informasi ini sebagai alat saja sebenarnya gitu. Dalam artian ya alat bisa apapun itu. Nanti mungkin Zoom ternyata Google Meet lebih bagus, kita bisa pindah ke Google Meet dan sebagainya. Tapi konten dan materi yang kita sampaikan di sana ini yang kualitas yang harus dijaga. Artinya ini kan standar tools saja, tools standar saja yang semua universitas saya kira semua pakai. Saya kira tidak ada katakanlah Zoom itu hampir semua universitas menggunakan inilah. Yang menggunakan online version pasti menggunakan, rata-rata sebagian besar menggunakan Zoom. Sedikit banyak yang menggunakan Google Meet dan sebagainya. Tetapi yang membedakan universitas satu dengan yang lain ini kan sebenarnya apa ya, konten, dalam artian apa yang dijual, apa yang ditawarkan, apa yang disampaikan ke siswa begitu, proses pembelajarannya gitu. Kalau semua layanan itu menurut Anda perlu didigitalkan enggak? Seluruh layanan, artinya semua provision ya, perguruan tinggi yang bisa diberikan kepada mahasiswa, entah itu bimbingan, entah itu apapun lah. Ya saya lihat ini tren ini kan sangat jelas nih, bimbingan online, semua udah digital bahkan ya. Jadi misalnya naskah ya kalau perlu dikoreksi langsung ya kalau ini menyebut merek ya di Delta, harus dikoreksi di situ gitu. Apakah itu nanti akan menjadi the future of our higher education gitu? Artinya semua yang interaksi itu kesan saya kok ada godaan untuk digitalkan ya. Bahkan saya nggak tahu kalau wisuda ini mungkin nggak akan diteruskan ya. Wisuda itu begitu pandemi selesai mudah-mudahan ya nggak lagi ya. Mestinya balik ya, mestinya. Tapi saya lihat ada godaan untuk mendigitalkan hampir semua itu perjumpaan. Jadi perjumpaan antar manusianya itu bahkan melalui platform. Ya. Tidak seperti sekarang yang sinkronus ini, tidak, ya kan? Yes. Itu apa memang arahnya ke sana demi efisiensi atau bagaimana ya kira-kira? Kalau lebih dalamnya sebenarnya barangkali ini tidak terlalu disukai ketika bicara ini ya, sebenarnya ya online kelas dan sebagainya itu bukan preference. Saya kira sampai saat ini mahasiswa masih juga lebih senang kalau bisa offline dan sebagainya. Termasuk dalam konteks bimbingan ini kan banyak sekali yang hilang ketika kita bicara ini. Artinya bimbingannya ini memang bisa digantikan dengan Zoom, dengan virtual seperti ini ya, diskusi seperti ini ya. Tetapi ini kan ketika kita bicara diskusi seperti ini saja, ini sebenarnya kan meskipun saya setiap seminggu itu 3 kali 4 kali saya diskusi seperti ini ya dengan menggunakan virtual dan sebagainya. Tetapi tetap ada perasaan berbeda, atau bukan hanya sekedar perasaan tetapi kedalaman yang berbeda ketika kita tidak berhadapan langsung begitu. Artinya bagaimana ya, meskipun ini sebenarnya kita berhadapan langsung ya, tetapi seperti ada tembok dan sebagainya. Jadi saya kira kalau ke depan itu ya
universitas harus atau kita semua harus fleksibel. Fleksibel dalam artian kita nggak tahu seperti apa zamannya ya. Mahasiswa mungkin akan senang dengan bimbingan skripsi seperti ini karena apa, dia tidak ketemu. Ketika tidak ketemu itu dosen ngomel-ngomelnya kan nggak terlalu nggak terlalu ngimpact banyak gitu loh. Jadi ya sudahlah gini-gini. Paling dia oke Pak gitu, selesai. Tapi begitu ketemu langsung kan mungkin ininya beda ya, suasananya berbeda gitu. Nah, saya nggak ngerti Prof ini ke depan seperti apa. Tapi kalau dalam konteks checking dokumen, kemudian kalau saya checking dokumen ya, membiasakan diri menggunakan tracking gitu ya, sehingga apa yang dikoreksi bisa terlihat tracknya apa saja dan sebagainya. Itu saya kira win-win solution untuk mahasiswa maupun dosen. Artinya saya pikir semuanya nanti juga akan mengarah ke semuanya menjadi digital. Karena begitu tidak digital kan saya kira juga banyak dari kita itu sebenarnya yang saat ini sudah mulai nyaman dengan situasi digital ini, sudah mulai nyaman gitu. Kalau kita lihat tren nilai mahasiswa saja, saya kira sudah mulai settle gitu. Yang dari awal ketika pandemi dulu mungkin agak goncang ya, nilainya sedikit turun begitu. Sekarang semester lalu yang saya lihat di beberapa mata kuliah saya, entah saya yang sudah terbiasa ngajar online atau juga mahasiswanya mulai dia bisa beradaptasi dan sebagainya, tapi kayaknya mulai settle up di sana juga. Artinya ini juga sesuatu yang mungkin juga kita tidak boleh hilangkan nantinya setelah dunia ini normal ya. Kita nggak tahu kapan ya, mungkin baru akan 2-3 tahun lagi. Tapi ketika itu normal masih harus hybrid atau yang lainnya, ini mungkin ini sesuatu yang kita tidak bisa tinggalkan, termasuk berbagai macam digitalisasi tadi. Artinya sebisa mungkin yang dulu hanya membawa berkas banyak sekali, kita lihat misalnya dosen-dosen juga mulai seneng kan koreksi melalui e-learning gitu kan. Kita bisa auto correction dengan cepat gitu. Dulu kan koreksinya lama sekali ya ketika dengan kertas dan sebagainya. Ini sesuatu yang mungkin kita pengen pertahankan dan sebagainya. Maka hal-hal digital itu saya kira tetap akan ada dan dibutuhkan terus begitu. Tetapi kita harus melihatnya sebagai tools yang dia bukan sesuatu yang ya harus kita anggap sebagai hal yang biasa gitu. Bukan sesuatu yang kita jual berlebihan juga gitu. Tapi yang kita harus jual benar bahwa ini yang kita deliver, yang kita sampaikan, research yang kita teliti ataupun publikasi yang kita keluarkan itu semua istilahnya daging lah, punya daging semua gitu. Kalau yang lain-lain itu dan sebagainya kita bisa tools dan sebagainya ini sesuatu yang digital dan sebagainya ya ini ya tools yang semua universitas manapun sekarang akhirnya semua pakai gitu. Masalah cepat lambatnya ya, tetapi kan Indian mereka sama aja. Di akhir 2021 semuanya punya misalnya gitu. Sebenarnya 2020 pun semua sudah catch up ya kelihatannya. Ya, sudah catch up. Ya, betul gitu. Artinya kita tidak perlu lagi atau jangan sampai kita mendewa-dewakan teknologi. Ya, oke, teknologi kita gunakan sebagai sarana ya untuk memaksimalkan potensi yang memang bisa kita upayakan melalui teknologi dan tetap harus stay alert ya tadi ya kalau bahasanya Prof. BW tadi kita menggunakan tapi juga tetap harus waspada dengan segala akses yang menyertai. Saya ingat waktu kuliah kemarin, ketika saya membuka website kampus, selalu di situ dikatakan accept cookies. Ya, artinya kan di situ memang kampus memberikan kita kesempatan untuk memilih ya opt-in atau opt-out. Ya, ada beberapa pilihan untuk kita selalu konsen terhadap data-data yang mungkin akan kita bagikan aktivitas kita ketika menggunakan segala macam learning management system yang disediakan oleh kampus dan juga tentunya teknologi digunakan untuk semakin mengoptimalkan segala resource yang kita bisa gunakan dan juga mengoptimalkan segala hal yang bisa difasilitasi melalui teknologi itu sendiri. Ada tambahan mungkin sebelum kita tutup karena sudah 1,5 jam? Boleh sedikit? Ya boleh. Ini topik obrolan kita siang ini sampai sore ini kan
masa depan teknologi setelah pandemi ini berakhir. Dari apa yang disampaikan Pak Tian barusan, juga Pak Aji, itu seakan-akan masih ada kesadaran bahwa manusia itu satu entitas yang mandiri, yang berdiri di luar teknologi dan menggunakan teknologi. Teknologi cuma di alat, di peralat. Tapi seperti saya kutipkan di awal tadi, sudah tahun 50-an, filsuf di Jerman itu mengatakan bahwa begitu manusia menciptakan teknologi, maka pertarungan antara dirinya dengan alat yang dia ciptakan itu tidak pernah bisa berhenti. Seringkali alat itu yang mendefinisikan dia, dan dia akhirnya berusaha apalagi mentransendir dirinya, kalau pakai bahasa teologi itu ya, keluar dari alat itu. Pertarungan tiada henti. Pandemi ini sendiri, pandemi COVID-19 ini, itu juga menyebar cepat dan global, itu gara-gara teknologi. Karena teknologi transportasi di mana manusia bepergian dengan cepat, virus itu menular dengan cepat. Bandingkan dengan pes di abad 14 dan sebagainya itu. Ya, itu kan ketika alat transportasi hanya kapal laut, ya itu susah sekali. Tapi sekarang cepat sekali ini, itu karena teknologi. Nah, jadi saya kira pertanyaan penting agar kita tetap mawas diri, itu adalah apa yang kita cari dengan teknologi, sampai kapan kita bisa bicara enough is enough, begitu ya. Tapi jawabannya ini susah sebetulnya, karena saya kira kita tidak bisa melupakan kapitalisme. Kapitalisme ini motor. Dia itu yang mendorong seorang pengusaha Google untuk terus mengupdate supaya makin cepat, makin tepat, makin murah, keuntungan makin besar tentunya. Nah, tidak tahu apakah kita harus mengakhiri kapitalisme atau bagaimana. Itu mengakhiri kapitalisme solusinya juga susah, karena komunisme yang ditawarkan Marx itu juga bukan solusi sekarang. Komunisme akan menghasilkan pelanggaran HAM yang besar. Ya, karena dengan partai pelopor itu ya isinya menindas semua. Nah, saya tidak tahu solusinya apa. Saya kira memang dugaan saya manusia ini sudah mengutuk dirinya sendiri dengan menciptakan teknologi ini, dan dia tidak tahu keluarnya bagaimana. Dugaan saya begitu. Pertanyaan reflektif untuk yang green sangat technology. Ya, apa ya Pak? Ya, mau melepas dari teknologi memang tadi saya katakan sampai ya kita gelut dengan diri sendiri gitu ya. Banyak saya mencoba belajar dari banyak negara gitu. Termasuk saya tuh pernah install Linux-nya North Korea ya, Red Star OS itu iseng-iseng aja karena pakai. Nah, kalau mau lihat bisa main-main nanti lihat ininya. Di mana di situ semuanya dikontrol gitu. Artinya ada VPN itu apakah firewall-nya dinyalakan, semua port ditutup, hanya bisa mengakses 8 situs gitu. Kalau nggak salah 8 apa 10 ya. Saya nyoba yang lain nggak bisa semua. Di Cina juga sama, berbagai macam hal dikontrol dan sebagainya begitu. Teknologi juga semakin maju, dia semakin mengarah ke kalau saat ini kan ya kita hanya bisa berharap satu hal sebenarnya, bahwa AI saat ini mungkin masih 20 tahun ke depan itu hanya bisa melaksanakan tugas yang sudah di training. Artinya dia self trainingnya itu tidak seperti manusia, belum akan seperti manusia mungkin dalam 10 tahun ke depan. Free will itu masih berupa simulasi dalam hal tertentu. Maka dalam konteks itu harusnya manusia masih bisa menjadi master gitu, artinya di dalam konteks ini gitu. Tetapi sekali lagi kalau dia master terhadap device atau teknologi saya kira bisa. Yang problem itu master terhadap kapital. Ini yang agak susah gitu. Contohnya misalnya film ya. Saya sekarang setiap bulan itu saya subscription saya ada mulai dari YouTube. Anak-anak saya terutama ya Netflix, Disney Star. Apalagi ya semua ini subscription terhadap kapital yang luar biasa gitu. Saya mencoba menyetop itu dengan berbagai macam hal, ya, termasuk misalnya nyari downloadan dan sebagainya. Tetapi tidak pernah bisa mengalahkan itu secara kualitas dan sebagainya. Artinya ada kepuasan yang berbeda. Nah ini yang sulit sekali di stop kan akhirnya. Akhirnya ya
pada saat-saat tertentu kita menyerah pada kapital, tapi pada tahapan-tahapan lain memang sulit. Yang paling penting, yang paling pokok itu kan bagaimana ya, sesuai kemampuan ini yang perlu dipertimbangkan. Mungkin negara itu membuatnya seperti itu ya. Akhirnya ada hukum, ada perundang-undangan, ada sanksi dan seterusnya ini supaya orang bisa ngerem kebutuhannya atau kebutuhan atau keinginannya pada taraf tertentu supaya dia tidak sampai pada pelanggaran hukum. Mungkin saya nggak ngerti itu mungkin ada relasinya ke sana juga, tapi ya discernment tadi ini mungkin memang agak sulit, Pak. Artinya kalau kita mau mengatakan enough pada teknologi, apakah mungkin gitu? Ini pertanyaan juga yang dasar. Saya kira hampir bisa dikatakan tidak mungkin. Salah satu pergulatan yang bisa kita lihat aja itu ganti HP. Bertahan dengan HP Android itu berapa lama misalnya gitu. Atau iPhone gitu istilahnya. Itu pertarungan antara kita dan korporasi mereka. Ketika misalnya kita merasa sudah cukup ya, akan ada saatnya itu entah apps-nya itu tidak mensupport lagi terhadap OS itu, atau misalnya kita mau mati-matian nih supaya tidak lambat, kan kita mati-matian nggak ngupgrade OS-nya ya. Sekarang muncul iOS yang baru misalnya gitu ya. Jangan di-upgrade itu kalau HP-nya lama. Tapi seberapa lama kita bisa bertahan dengan itu kan? Nah, keinginannya kan digoda terus. Oke, kamu bertahan. Oke, saya bertahan nih. Tapi rak kuat akhirnya. Iya. Maka 2 tahun nanti akan merasa lambat. Nah, misalnya gitu. Ya itu tadi Pak yang disebut Pak Doni tadi, bahwa teknologi akhirnya atau produk teknologi itu mendefinisikan kita juga. Selain tadi ya bertarung soal kemajuannya, apa yang ya you are what your gadget is, ya kira-kira gadgetnya apa gitu, udah itu kelihatan kan mendefinisikan diri, terutama ini mungkin generasinya Tian dan Tian ini mungkin kalau bawa yang ketinggalan gitu ya, iPhone 6 gitu ya kayaknya waduh berat ini. Thanksin. Ya, kita sampai di penghujung dengan masih banyak pertanyaan ternyata. Masa depan kapitalisme, bagaimana kita bisa mengatakan enough is enough terhadap teknologi yang menurut Pak Haji itu hampir tidak mungkin. Tapi paling tidak tadi kita sudah mengobrolkan ya, mendiskusikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi dan sejauh mana kita bisa melakukan siasat strategi dalam penggunaan teknologi nanti selepas pandemi ini selesai atau bahkan sebetulnya mulai dari sekarang. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa di diskusi serial selanjutnya. Oke, thank you.